Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bersama Allah, siapa takut? Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita menjadi takut, menjadi ragu, menjadi putus asa, menjadi kalah, menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, yang meragukan dalam hidup ini. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam ketakutan, dalam keraguan, dalam keputusasaan, dalam kekalahan itu, kita butuh sosok yang bisa menghibur hidup kita. Dalam situasi yang kita jalani, yang kita lalui, kita butuh Tuhan sebagai penolong yang menemani, yang menguatkan, bahkan juga yang menghalau para musuh kita, sehingga kita boleh berjalan di dalam jalan yang tepat dan benar. Pada nats ini kita boleh melihat bagaimana Daud sebagai penulis dari nats ini, di mana dia boleh bernyanyi, di mana dia boleh membagi pengalamannya, bagaimana dia boleh katakan Tuhan adalah gembalaku. Gembala merupakan hal yang lazim pada zaman kuno pada saat itu, di mana mereka harus melalui berbagai jalan, berbagai daerah, berbagai tempat, termasuk juga seperti yang dikatakan dalam nats ini, harus melalui lembah kekelaman. Benar, pada saat itu ada sebuah tempat dari perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko, ada sebuah tempat yang bernama lembah kekelaman. Lembah kekelaman yang dasarnya sangat ke dalam, di mana hampir 243 meter dalamnya. Dan satu-satunya cara kita untuk bisa melihat matahari adalah ketika matahari persis di atas kepala kita. Dia sangat gelap, dia sangat menakutkan. Karena apa? Jalannya berbelok-berbelok, sehingga kita tidak tahu orang-orang yang datang dari depan. Dan pengalaman ini ditulis Daud ketika dia pernah dikejar oleh Saul, dan juga ketika dia melarikan diri dari kudeta yang dilakukan oleh Absalom anaknya. Dia harus melalui lembah kekelaman, di mana berpotensi sekali ketika ada lawan dari depan yang datang, dia tidak akan mengetahui karena jalannya berbelok-belok dan sangat gelap. Tetapi dia berkata, ada gadanya Tuhan yang menghalau para musuhnya, ada tongkatnya Tuhan yang menuntun dia, sehingga dia merasa terhibur, sehingga dia merasa percaya diri untuk terus maju melangkah di jalan tersebut. Walaupun jalan tersebut menakutkan, menyeramkan, dia tetap berjalan karena ada tuntunan Tuhan, ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan dia. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, memang benar sekali lembah kekelaman selalu dikaitkan dengan metafora kehidupan ini, yang menyatakan bagaimana kehidupan yang sangat menakutkan, kehidupan yang sangat membuat orang berputus asa, kehidupan yang digambarkan sebagai kehidupan penderitaan yang tidak berkesudahan, kehidupan yang ditunjukkan dengan hal-hal yang membuat seseorang berada pada situasi titik nol, di mana dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Percayalah ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam situasi seperti itu ada gada Tuhan yang akan menghalau segala ketakutan kita itu. Ada tongkat Tuhan yang akan menuntun kita, membawa kita kepada jalan kebenaran, yang akan menuntut kita kepada jalan kemenangan. Dan itulah yang akan menghiburkan hati kita, yang akan menghiburkan kita ketika kita berada pada situasi yang saya katakan tadi. Karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan ini, boleh menjadi rema dan kekuatan bagi kita sebelum kita melangkah melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan yang senantiasa
bersama dengan kita. Tuhan adalah gembalaku, dan ketika aku berjalan bersama Tuhan, aku tidak akan takut lagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.